Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal Psikologi Sastra dengan judul Analisis Kepribadian Tokoh Marni, Kajian Psikologi Sigmund Freud dalam novel Entrok karya Oki Madasari. Dan ini memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sastra. Dan yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Sastra ini adalah Ustazah Isnaini Rahmawati M.Hum. Sedangkan saya sendiri adalah Ria Oktavia sebagai reviewer mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang menduduki semester 5. Baiklah, sumber jurnal penelitian ini adalah Jurnal Linguistik dan Sastra ISSN 25412558 dan ISSN 0852 sampai 9604 yang ditulis oleh Ririn Setiorini Universitas Peradaban Bumiayu. Dan rumusan masalah adalah bagaimana aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Entrok berdasarkan teori kepribadian psikologi Sigmund Freud. Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menjelaskan aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Entrok berdasarkan teori kepribadian psikologi Sigmund Freud. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang berupa paragraf yang terdapat dalam novel dengan metode kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Dan sumber data yang digunakan adalah novel Entrok dan buku-buku yang mengacu pada penelitian ini. Dan latar belakang penelitian ini, psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Sigmund Freud mengumumkan bahwa tujuan psikoanalisis adalah memperkuat ego, membuatnya lebih independen dari superego, memperlebar medan persepsi, memperluas organisasi sehingga ia dapat memiliki bagian-bagian yang segar dari ID. Metode-metode utama yang digunakan Freud untuk mencapai tujuan psikoanalisis tersebut adalah 1. Penggunaan asosiasi bebas secara sistematis dan analisis mimpi, dan yang kedua analisis resistensi, dan yang ketiga analisis transferensi, dan yang keempat interpretasi dengan tujuan memecahkan masalah-masalah emosional yang utama pada masa anak-anak. Dan pada novel Entrok menceritakan perjalanan hidup Marni dan Rahayu sebagai tokoh utama. Dan dalam penelitian ini, tokoh yang akan dianalisis yaitu tokoh Marni. Marni adalah seorang ibu yang membesarkan Rahayu di tengah perubahan zaman dan pergantian tampuk kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Cerita dalam novel ini diawali dengan kisah Marni yang beranjak remaja yang menginginkan sebuah entrok seperti milik saudaranya. Namun harganya yang begitu mahal membuatnya sulit untuk membelinya karena pada masa itu entrok merupakan barang mewah dan tidak semua orang bisa membelinya. Dan dari keinginan Marni yang begitu kuat menonjolkan bagaimana kepribadian yang ada di dalam dirinya. Dan selanjutnya adalah pembahasan teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu ID adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. ID berperan sebagai energi psikis yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan untuk makan, seks, menolak rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan yang kedua menurut Sigmund Freud adalah ego. Ego merupakan pemimpin utama dalam struktur kepribadian. Ego bertugas sebagai pemberi tempat dalam struktur kepribadian. Namun ego terperangkap di antara ID dan superego. Dan yang ketiga ada superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani.
Dan sumber kritik diri ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai tahap tertentu. Kemunculan superego sebagai penenang antara ID dan ego merupakan hal yang penting dalam struktur kepribadian manusia. Tanpa superego, manusia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Dan dari interaksi dan konflik antara tiga komponen tersebutlah yang menciptakan struktur kepribadian seseorang. Berikut terdapat 3 aspek struktur kepribadian menurut Sigmund Freud dalam novel Entrok. Yang pertama, ID. Aspek ID yang terdapat dalam tokoh Marnie muncul sedari Marnie sejak kecil, yang diawali ceritanya ketika Marnie menginginkan membeli entrok seperti yang ditunjukkan oleh Tina, saudaranya. Keinginan Marnie tersebut menjadi latar belakang kemunculan ID atau naluri dalam diri Marnie. Keinginan Marnie bukan tidak beralasan, tentu ada alasan yang Marnie kemukakan, terutama kepada simboknya, meski Marnie tetap tidak mendapatkan entrok tersebut. Namun, karena pada era tersebut entrok adalah barang yang mewah, tentu Marnie tidak semudah itu mendapatkannya. Sedang berbagai cara yang dilakukan Marnie demi mendapatkan entrok ini dapat untuk menutupi dadanya. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan novel sebagai berikut. Itu, "Mbok, aku mau punya entrok." "Entrok itu apa, Nduk?" "Itu loh, Mbok, kain untuk menutupi susuku supaya kencang, seperti punya Tina." Si Mbok malah tertawa ngakak. Lama tak keluar jawaban yang aku tunggu-tunggu, hingga akhirnya diakhiri dengan mata memerah. Oh alah, Nduk, seumur-umur tidak pernah aku punya entrok juga. Tidak apa-apa, susuku tetap bisa diperas toh. Sudah gak usah neko-neko, kita bisa makan saja bersyukur. Dan dapat dilihat dari kutipan ini bahwa kehendak Marnie ini untuk menginginkan entrok ini sangatlah kuat. Dengan dia meminta kepada emboknya, walaupun emboknya itu tidak menuruti kemauannya Marnie ini. Dan yang kedua ada ego. Sebagai manusia biasa, Marnie juga memiliki ego dalam dirinya. Ego tersebut muncul ketika Marnie menentang adat dan kodrat demi mendapatkan entrok. Marnie ingin bekerja sebagai kuli di pasar, sedangkan simbok Marnie beranggapan bahwa kodrat dari wanita bekerja hanya cukup mengupas singkong atau berdagang. Namun, ego membuatnya tetap memaksa Marnie untuk bekerja sebagai kuli di pasar. Hal tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut. "Pagi ini kami berangkat ke pasar. Tanpa menyinggung rencanaku muli, simbok sudah yakin aku tak akan melakukan hal yang tak elok. Padahal dalam hatiku, aku tetap bertekad akan menguli. Akan kutinggalkan simbok saat dia sedang sibuk mengupas singkongnya ini. Aku akan pergi sebentar. Setiap selesai mengangkat barang-barang, aku akan kembali sebentar mengupas singkong. Lalu simbok akan mengira aku kebelet atau bermain dengan anak-anak." Dan yang ketiga ada superego. Meski Marnie memiliki sifat yang begitu keras kepala dan seperti tidak ingin kalah dengan yang lainnya, namun Marnie memiliki sifat yang begitu baik, yang mau berbagi dengan lingkungan. Hal tersebut terlihat ketika Marnie selalu berbagi dengan tetangga sekitarnya, baik itu makanan maupun hanya sekedar untuk mempersilahkan tetangganya untuk menonton TV di rumahnya. Kebaikan Marnie juga terlihat ketika dia kedatangan seorang anak kecil yang ternyata anak kandung Teja dengan Endang selingkuhan Teja. Meski dia tidak rela jika berbagi harta dengannya, namun hati nurani Marnie menerima anak tersebut dengan lapang-lapang dada. Jika ia ingin tinggal bersama Marnie, bahkan Marnie juga mempersilahkan anak tersebut untuk datang ke rumahnya jika dia lapar. Kebaikan Marnie terhadap anak tersebut tak lain karena Marnie iba dengan keadaan anak tersebut yang tidak terurus dengan baik oleh ibunya.
Wajah yang begitu mirip dengan Teja juga membuat Marni begitu terbuka dengan anak tersebut. Kebaikan-kebaikan Marni dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut. Saat Pak Lurah dan Pak RT datang ke rumah esok harinya, ibu bisa memberikan uang 50.000 dari simpanannya 25.000, bayaran dari Yunisi dan Pak Fahim, dan tambahan dari cicilan orang-orang pada hari itu. Muka Pak Lurah langsung berseri saat menerima uang tersebut. Dan selanjutnya kesimpulan. Aspek ID yang terdapat dalam tokoh Marni digambarkan sebagai seorang yang penuh dengan keinginan dalam dirinya. Keinginan yang asal mulanya hanya ingin memiliki entrok berubah menjadi keinginan yang lain, yang berujung pada perbuatan Marni yang melanggar aturan kodrat dan norma. Dan yang kedua, aspek ego dalam tokoh Marni digambarkan ketika dia memaksakan kehendak menjadi seorang kuli panggul di pasar. Hal tersebut ditentang oleh simboknya dan juga teman-temannya, simbok seperti Mbak Toto dan Nyai Daimah, karena dianggap melawan kodrat sebagai perempuan. Egonya kembali keluar ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang bakul duit atau rentenir. Keadaannya sebagai rentenir dilawan keras oleh anaknya Rahayu. Tetangganya juga mengunjing Marni. Tidak sampai di situ, kepergian Teja, Rahayu dan Tonah membuat Marni merasa kesepian. Hal tersebut membuat Marni menjadi melanggar norma dan dia hidup satu atap dengan Marijo, pegawai pabrik gula, dan berhubungan layaknya suami istri. Dan yang ketiga, terdapat aspek superego dalam tokoh Marni digambarkan ketika dia dengan sukarela membantu tetangganya dengan memberikan pekerjaan kepada mereka, meski tetangga Marni senang mengunjingnya dan memfitnah Marni dan tidak dihiraukannya. Dan terdapat kelebihan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kelebihan yang pertama, pendekatan atau teori yang digunakan sangatlah tepat. Dan yang kedua, penjelasan tujuan dari rumusan masalah sudah jelas atau tepat sasaran. Dan yang ketiga, metode yang dipilih sangat tepat. Dan yang keempat, hasil penelitian ini memberikan wawasan baru terhadap pembaca mengenai pemahaman tentang kepribadian yang dimiliki setiap individu. Dan adapun kekurangan penelitian ini, yang pertama, penggunaan bahasa novel sedikit sulit dipahami, dan yang kedua, sedikit mencantumkan penelitian yang relevan. Dan yang terakhir, terdapat masukan terhadap penelitian ini. Masukan dalam artikel analisis kepribadian tokoh Marni, kajian psikologi Sigmund Freud, ialah seharusnya bahasa novel yang digunakan jangan terlalu memakai bahasa daerah, sehingga dapat mempersulit pemahaman bagi orang yang bukan berasal dari daerah tersebut, dan novel ini menggunakan bahasa Jawa. Dan juga seharusnya lebih banyak mencantumkan penelitian-penelitian yang terdahulu atau yang relevan, sehingga dapat memperkuat teori analisis yang digunakan agar lebih cepat untuk dipercaya bahwa teori yang digunakan sangat tepat. Mungkin itu saja review dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.